Perempuan dengan wanita tuh beda dua hal. Hah? Beda dua hal. Cari kado Merinding di Valentine gitu kan, berkenalan sama cewek itu gampang lah. Untuk kenal dia lebih jauh itu yang susah lah. Pernah nangis kalian tuh cowok untuk pasangan kalian waktu itu? Yang dari Bang Tra. Bocil Tra. Yuk. Tra Bocil. Ini Iya. kalian kok sama bajunya hari ini nih? Apa udah janjian kalian berdua nih pakai hitam kalian berdua? Chemistry bang. Chemistry. Chemistry mana kalian berdua nih tiba-tiba pakai baju hitam nih? Rekor kita ya. Enggak, kalian datang dengan baju hitam yang sama. Ya kan? Bocil pakai baju hitam, Tra pakai baju hitam. Aku kebetulan nggak ada baju lain, hitam semua baju. Kebetulan baju hitam lain. Maksudnya kan kalian pakai baju pink. Ini kan kita mau ada hari Valentine Day. Oh ya. Valentine. 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 Ini kan kalau bicara Valentine itu kan identik dengan orang seperti apa itu untuk kalian? Nah, kalau bicara Valentine ya, dulu ya, pas masa-masa pacaran, orang Valentine itu identik dengan kado ya. Kado Sama dinner. Dinner bahasanya. Isinya apa? Fanta. Kesana ke sini. Dinner nih guys. Itu kok bukan masa pacaran. Kalau Bocil kayak mana, Cil? Apa tuh? Masa Masalah Valentine. Valentine tuh identik sama, kalau bahasanya tuh hari sebenarnya bukan cinta sih, lebih kepada hari kasih sayang. Valentine tuh biasanya identik sama coklat lah gitu. Kau pernah dikasih coklat sama cewek? Pernah. Waktu ospek? Waktu ospek ada, waktu pacaran ada juga. Coklat apa? Buah coklat? Coklat, Memang coklat. Dia pernah cerita sama Oh iya. ceweknya kasih Buah coklat. buah coklat Dia kasih. yang dicetek di kepala, suaranya tas gitu. Itu pecah, Cil. Cah, Tapi itu bisa juga dikasih kado kan, Cil? Kado tuh. coklat tuh bisa dikasih kado. Bisa. Bisa dikasih kado nuklir sama orang tua. Kado itu kan bisa berbentuk apa aja. Cuman bentuk keromantisan mungkin orang banyak kasih coklat. Karena filosofi coklat kan bisa membangkitkan Gairah. Nah, kalau kita bicara pacaran itu kan kalau menurut aku sekarang lebih sulit sih. Kalau dulu kan beda versi ya. Kalau pacaran tuh kan tiap tahun kan berubah-berubah metode dan caranya. Metanya beda-beda. Metanya beda-beda. Nah, kalau sekarang kan kita lagi pandemik. Lagi pandemi Covid. Itu malah orang pacaran nggak kayak dulu. Dulu kita bisa naik motor barengan dengan pacar di belakang. Dia bisa peluk, jalan. Nah, sekarang kan nggak boleh, udah ada prokes. Nggak boleh lagi, Cil. Jadi kok Cil kok udah punya pacar? Kami lain nih cerita berdua nih. Ya. Kita udah punya istri, lain cerita. Nah, kalau kau nih kayak mana? Kalau aku sementara nih belum punya pacar, tapi menurut aku tuh sikap untuk gak punya pacar. Karena aku lagi nata masa depan. Kalau aku bilang sekarang nih berbarengan, aku nggak bisa menjalani sesuatu tuh berbarengan. Jadi aku fokus karir, depan baru cinta. Enggak, tapi kan ada orang bilang kalau bahwasanya pacaran itu juga jadi motivasi loh untuk mengeraih cita-cita, di mana ada wanita yang mensokong kita, mensupport kita, memberikan dukungan. Jadi penyemangat bagi kita, ya kan? Kau kan gitu juga, Ra? Ya tergantung Ceweknya sih sebenarnya. Kalau misalnya yang kita pacari merepet terus bang jalan-jalan gini-gini, sedangkan kita banyak kesibukan lain, yaitu bang ini ginilah gitu. Maksudnya kayak ada nuntut sesuatu gitu, kita kan nggak bisa kasih, terutama nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah dalam bentuk hal yang kita kasih, kayak waktu yang kita kasih aja gitu. Belum tentu kita bisa bagi ke dia full gitu. Karena ada tipikal cewek yang modelnya ngebucinin laki gitu. Ngebucinin laki? Ya maksudnya kita harus selalu sama dia. Nih duduk nih mau kawan-kawan kantor, misalnya kita lagi duduk mau kawan kantor, tiba-tiba ikutlah kata dia. Yang kawan-kawan yang lain kan nggak bawa istri. Masa dia yang pacar minta ikut? Iya. Jadi payah juga kalau kita dapat pasangan kayak gitulah berarti. Tapi yang udah Bang Bocil dapat kayak gitu. Kalau aku dapat hari ini yang udah jadi istri aku, dia orang yang mensupport aku. Ya. Kemanapun aku bergerak dia mensupport. Waktu itu kita masih pacaran loh. Dia kasih support, dia kasih semangat untuk aku. Semangat sayang waktu itu. Sekarang sayang juga maksudnya. Oh udah beda. Enggak, sekarang masih sayang juga. Masih sayang juga sekarang, enggak ada. Masih sayang juga. Kalau kau gimana, Tra? Ya gitu juga sih. Bisa kan banyak nih proses sebelum yang sama yang aku yakini ini ya. Yang aku yakini ini banyak tuh
tipe-tipe cewek yang kita pacarin kan, ada yang sebagian support, ada sebagian yang memang minta dia terus sama kita, kemana-mana kita pergi bawa dia. Karena kan maaf cakap kita bilang bukan gimana-gimana kan, dulu kan masih aktif di stand up comedy kan, tiap malam tuh main, tiap malam ke open mic kan, setiap main kan harus ngumpul dulu sama komunitas. Kalau dia ikut kita harus antar dia lagi, lagi. Betul. Jadi kan untuk bisa kita bilang nggak ada kebebasan itu lah, keterbatasan untuk bebas gitu. Berarti diekorin terus nih sama dia. Dia kondisi bucinin juga gitu. Dia bilang adek nggak akan ngekang abang, tapi secara nggak langsung dia ngekang juga dengan cara ya minta ikut selalu. Biasa kan cewek kalau bilang kayak gitu itu dia teori aja loh, prakteknya nggak lain loh. Dia misalkan kalau WA kita ataupun dia kasih tahu ke kita bahwa kalau dia menjalin hubungan dengan kita, dia tidak akan mengekang. Dia bilang gitu duluan. Itu kenyataannya, itu waktu menjalani kehidupan sehari-hari itu dengan memiliki pacar seperti dia, itu sebaliknya dengan teori. Karena wanita kadang-kadang tidak konsisten dengan ucapannya. Iya, sebagian itu realita loh. Sebagian wanita. Iya, realita. Tapi ada juga di kekang oh masa kemari terus, salah kemari waktu untuk adik kapan ya kita kasih pengertian juga untuk si cewek itu itu tanpa mengambil sikap kayak Bocil bilang tadi, meninggalkan untuk mengejar cita kita. Enggak sih ya, kalau si Bocil mungkin gitu. Kenapa kau harus gugurin itu? Kan bisa barengan loh. Sebenarnya bisa berjalan beriringan kalau misalnya kita satu karir, satu lagi pacaran. Tapi hari ini aku lebih memilih ya karir dulu gitu. Karena kalau aku udah mampu, mungkin pacar aku nggak cuma dia gitu, ada orang lain lagi gitu. Jadi jahat kali dia. Jahat tuh bahasanya tuh. Itu jahat tuh. Pernah kau ucapin sama dia kayak gitu? Enggak lah, di podcast ini baru. Sejahat-jahatnya pria nggak mungkin lah ngomong gitu. Enggak lah, mungkin lah Ci. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin, kan benar-benar. Nggak pernah Ci ngomong gitu. Nggak pernah aku ngomong gitu. Namun karena mau kalau tapi kalau metode sekarang lebih gampang loh. Misalkan karena gini loh Bang, gini. Bukan kenapa aku punya alasan nih, kenapa kayak gitu. Jadi ada satu momen di mana aku punya cewek. Aku punya cewek kan. Nah, terus dia minta ikut aku kemana nih, mau gabung, mau nongkrong sama kawannya. Ikut apa katanya? Udah aku bilang janganlah, nggak enak orang sama kawan-kawan laki semua kan, aku bilang gitu. Terus dia ada alasan, udah keluar juga lah sama cewek-cewek. Aku nanya, ada lakinya? Kayak gitu. Ada, ngemop seakan-akan dia harus ikut sama aku gitu. Dia nyari ancaman lain untuk bisa terus sama aku gitu. Ngerti kan maksudnya kan? Ngerti. Nggak ngerti? Ngerti. Itu dalam tuh. Ancamannya mengancam ancaman gitu. Jadi seakan-akan kayak ngetes kecemburuan aku. Kalau misalnya aku bilang janganlah, ngapain duduk sama cowok, terkesan aku cemburuan. Kayak itu. Tapi kalau misalnya enggak bilang aku nggak sayang, ya kan? Gitu. Itu yang membuat sekarang aku lebih cenderung males berantem sama pemikiran aku untuk satu hal yang aku tahu nanti jawabannya juga sama lagi gitu. Nanti bakal balik kayak semula gitu. Kenapa nggak cari yang lain daripada dia? Kan wanita tuh kan beda-beda. Ya wanita banyak modelnya, tapi semakin kita nggak kenal, semakin jauh lebih banyak yang harus kita pelajari lagi, bukan begitu, Bung? Wow. Iya emang. Kan berkenalan sama cewek itu gampang lah. Untuk kenal dia lebih jauh itu yang susah lah. Mana ada susah? Ya susah lah Bang. Tak susah. Kita untuk berkenalan sama cewek itu gampang. Halo deh, boleh kenalan, gampang. Mengenal dia lebih jauh itu susah Bang. Karakter dia. Jadi mana sikap dia? Karakter yang paling berat yang pernah terlewati kayak mana? Yang mengekang itu. Oh, sama berarti jenis kalian sama nih. Sama, kami sama-sama tipikal orang yang aktif dan nggak bisa dikekang. Aku jujur dari lama, kita dari 2014 lah. Dari 2014 kami sama, banyak kesamaan di antara kami gitu. Pernah curhat lah berdua? Sering kalau kami curhat sering. Gitu. Sering dong. Sering. Gimana rasa dia Cil? Itu. Bahaya lu. Curhat rasa. Pernah juga kalian? Pernah. Selain rasa sakit kan juga ada rasa senang. Jadi jangan menghakimi si wanita jadi sisi sakitnya juga sih kalian. Kita bisa jadi penenang kita waktu-waktu tertentu, kayak kita banyak masalah dia nambahin gitu. Ya sering tuh kita lagi curhat.
Dia nggak kasih solusi. Emang abang aja punya masalah, adik enggak? Adik gini-gini mikirin abang kita kemari kasih masalah untuk adik. Masalah lagi kan berat. Masalahnya sama orang tua yang nggak diopen kita. Sering kan kayak gitu loh. Cewek, Dik, bentar ya, nanti abang kabar ini lagi ada masalah sedikit sama orang tua. Yang masalah sama orang tuanya yang nggak diopen kita. Itu padahal cuma gara-gara lupa ngabarin. Tapi kan kalau menurut aku sih tergantung di kitanya loh. Kalau aku nanggapinnya lain. Aku lebih suka menanggapi wanita itu dari sisi yang kayak gitu malahan. Kalau dia nggak agresif, aku lebih nggak agresif, nggak posesif ya, apa bahasanya tuh? Nggak posesif ya, apa bahasanya? Ya gitulah. Kayak nama saya apa? Posesif gitu. Posesif. Aku malah lebih penasaran lah, kalau dia kok nggak pernah mengkritisi Lebih aku. misteri gitu kan. Misterius gitu kan. Malah aku lebih suka dikritisi kayak gitu, lebih suka di ini ya lagi apa? Ya ada cemburuan lah. Jawabannya cuma satu. Karena kita adalah public figure di zaman yang berbeda. Masa Anda stand up yang jadi fans Anda siapa? Ibu-ibu yang jualan di warung itu. Dan berarti kalau misalnya abang berbicara itu, berarti abang udah memang mengenal jadi abang siapa untuk mengenal orang itu. Iya. Karena kita kan kalau untuk mencintai seseorang kan kita kan harus mengenal diri kita sendiri dulu. Itu sih prinsip aku. Kita kenali dulu siapa kita. Cocok nggak kita sama dia? Apa sih beda aku sama dia? Kekurangan dia apa? Kekurangan aku apa? Berarti kan kalian melihat dari sisi wanita kan sesuai dengan apa yang kalian pikirkan kan begitu. Nah, misalkan ada kawan abang nih, dia lebih lebih memilih wanita itu yang sesuai dengan pemikiran dia. Dia harus sama-sama smart dengan dia. Tapi sekarang dia masih menjomblo loh. Ya karena dia tuh aku pernah mengutip kalimat terlalu perfeksionis itu jadinya pesimis. Itu kita jangan terlalu cari yang sempurna lah, jangan cari yang harus ini. Kalau cewek aku begana gini nggak akan dapat jodoh itu. Sepakat. Iya. Kok sepakat? Sepakat. Karena sebenarnya keadaan yang perfeksionis itu dibentuk. Iya. Nggak lahiriah sifatnya. Keadaan ini. Aku pribadi, Bang Tra juga sama-sama dari orang humoris gitu. Ketika kami menjumpai wanita yang kaku, mungkin kami nggak akan berubah menjadi kaku untuk menyesuaikannya, tapi dia akan menjadi lebih humoris karena bersama kami gitu. Artinya kita yang membentuk si wanita itu. Berarti kalau kita nggak membentuk, artinya ini kan akan jadi trouble di perjalanan nanti kan gitu kira-kira. Nah kalau misalkan aku sih melihatnya dalam keadaan pacaran, aku lebih melihat dulu dari sisi yang nggak baiknya supaya aku tahu dia. Nah disitulah aku memperbaiki dia kan, bukan meninggalkan dia. Nah ketika aku tahu nih ini agak cemburuan dia nih, nah aku telusuri kasus cemburuan dia itu dari mana dia melihat cemburuannya. Memang beda edisi. Kalau dulu kan pacaran kami kan beda dengan pacaran kalian sekarang. Malah sekarang lebih gawat lagi kan. Nggak Dulu bisa mie lagi. Aceh cukup ya? Mie Aceh cukup sama bakwan goreng, udah bisa. Nah kalau sekarang kan nggak bisa. Apalagi lagi pandemi COVID-19 kayak gini, nggak bisa lagi kan kayak dulu. Kalau kita dulu sering bertemu, sering jalan bareng, sering duduk bareng, makan bareng. Nah sekarang kan nggak boleh lagi. Apalagi edisi tahun-tahun sekarang. Kalau tahun dulu masih enak, masih gampang. Apalagi medianya juga beda-beda. Sekarang kalian lebih bahaya pacarannya. Media lebih banyak, Instagram, Facebook segala macam, banyak tuh aplikasi-aplikasi. Mudah terakses dengan dunia luar. Kalau kami dulu kan enggak. Nembak cewek aja pakai kertas. Ya, sempat mengalami zaman itu apa? Pernah dong kita nembak ditulis di kertas, kita bilang kalau aku suka kamu, aku cinta kamu, CS dulu, cinta sama kamu. Aku CS kamu. Iya. Oh gitu. Aku pernah kayak ini, Bang. Aku pernah ini. Iya CS dulu. Aku bukan cinta ini. sama kamu. CS kawan lah, Bang. CS kawan lah bang. CS cinta sama. CS kereta, Bang. CS enggak, itu ada bahasa itu. CS itu bukan bocil CS aku bang. Cinta sama bocil. Enggak, CS itu kawan dekat. Dari mana? Customer service. Tapi dulu aku pernah buat ini kan. Apa tuh? Bacaan. Nah, ini ada rema saksinya. Aku suka sama cewek di lokal aku. Ada dulu dia masih beringus. Aku tulis bacaan I love you. Aku buat pesawat, aku terbangi. Nggak kena dia, Kena ibu guru. kena orang. Kena orang. Kena kepala sekolah. Pilotnya keluar di mana ini? Kenapa gak antar langsung? Kan kalau kami dulu enggak. Kami kan udah tulis tuh. Aku CS kamu. CS dulu betul. Memang CS. Itu edisi SD gelap tuh. Kalau aku gambar, aku love kamu. Love kan? Makanya kami dulu CS. Memang CS kami tulis. Aku cinta sama kamu. Aku suka sama kamu. Dulu cuka dibilang nggak suka. Cuka. Pas dicium asin. Cuka rupanya. Iya cuka.
Jadi kita tulis, kita kirim, kita kasih sama kawan, kasih ke dia suratnya gitu. Tapi aku pernah bang dapat surat. Dari? Surat pertama. Surat pertama aku tuh kok nggak salah seingat aku kelas 1 SMA. Dan sampai aku di 2010 masih aku simpan surat itu. Karena itu surat pertama. Bisa kita katakanlah itu cinta pertama. Pertama kali dapat surat, rasanya kayak dapat BLT gitu, senang alhamdulillah. Disimpan bang, tulisannya masih kayak cakarayam gitu. Si kayak Jawa kuno lah. Tapi pakai binder dia, pakai binder yang warna-warni itu. Iya, Itu tahu. disimpan Di kulkas biar dingin. Artinya dibilang bahwasanya cewek itu suka sama kamu gitu. Ya udah pacaran. Pakai surat kalian komunikasinya. Komunikasinya. Padahal tetanggaan loh. Kasih tahu isi hati lewat surat. Lewat surat. Jadi Bang Tra nulis surat gitu kan, ceweknya balas pakai surat rapid. Itu sekarang. Kalau dulu kan nggak pakai surat rapid. Nggak ada. Kalau sekarang beda lagi. Sekarang udah ada media. Nah kalau kita dulu kan beda posisinya. Menulis surat itu rasanya tuh kita mencari kata-kata yang banyak banget dan akhirnya terjawab loh. Bahwasanya aku akhirnya mendapat kesimpulan begini. Waktu itu cinta pertama aku ada. Nah, tapi aku akhirnya menjawab hari ini bahwasanya cinta pertama itu memang nggak untuk dimiliki loh akhirnya. Iya, itu cinta pertama itu untuk pembelajaran untuk kita bertemu sama seseorang terakhir. Betul. Di cinta pertama itu diajarkan untuk kita itu mengerti bahwasanya bagaimana harus belajar yang namanya ikhlas. Kita harus belajar kata berkorban dulu. Di cinta pertama itu. Nah, sekarang binimu cinta pertama apa bukan? Bukan cinta pertama sih. Sama. Nah Bocil sekarang cinta pertama dapat nggak? Aku pelajari dulu cinta pertama itu apa sebenarnya. Ya cinta pertama ya jatuh cinta, ya kita suka. Belum tentu Pacar pertama. Cinta pertama itu adalah orang yang pertama kita pacari. Iya. Begitu. Itu bisa jadi ya itu adalah orang yang pertama kita temui dan kita pacaran sama dia. Tapi bukan cinta pertamanya kita gitu. Jadi kayak misalnya aku orang yang pertama aku pacari itu, bahkan aku nggak tahu kalau pacaran ini kayak gini, masih aku jalani aja, masih nggak tahu aku kayak mana. Tapi aku SMA lah baru jumpa ada memang namanya cinta pertama kayak itu. Berarti pertamanya cinta monyet gitu ya? Pertama kayak cinta monyet kayak itu. Jadi kayak ya pokoknya kayak setiap kali aku lihat matanya kayak seneng kayak itu. Aku nengok pergerakan dia, apa yang dia lakuin, senyum kayak abis itu yang ngelakuin hal-hal kecil lah kayak itu. Aku seneng kayak itu. Tapi kalau misalnya dia sedih juga aku kayak apa yang bisa aku lakuin untuk dia supaya nggak sedih lagi kayak gitu. Jadi gitu? Kekhawatiran aku setiap menitnya. Kalau misalnya aku udah pulang sekolah tuh, aku setiap menitnya tuh selalu nyari tahu tentang dia. Setiap menitnya dia ngapain, dia nggak balas aja aku palakin numpuk dinding. Jadi di dinding aku tuh kayak dinding Kung Fu Hustle tuh yang ada lego. Itu kekesalan kau itu kau limpahkan. Aku posesif juga sebenarnya orangnya. Yang kok misalnya pada masa itu kalau misalnya nggak ada kabar segala macam aku palakin. Kok nggak dikabari kayak gitu. Padahal Facebook online aja gitu. Pada saat itu kan masih main Facebook. Iya. Pertama dapat cinta pertama dia udah ada media ya. Sudah ada media. Kami dulu masih surat. Kalau dulu kita enggak. Kalau aku dulu belum ada media memang. Ya SMS telepon pun waktu itu kan memang nggak ada sembarangan, nggak boleh. Jadi jalur kita itu lewat tulisan tangan. Memang rasa dan pikiran kita itu kita luapkan. Dan banyak hal-hal bodoh yang kita lakukan buat dia. Nganter makanan, beli jajan untuk dia, itu kita lakuin dulu saking bodohnya. Kalau sekarang cara ungkapkan perasaan cinta itu udah banyak versi kan. Udah banyak versi. Lagu, upload di Instagram ataupun apa, buat pasang di Snap. Pasang Snap. Laguin. Kode-kode gitu. Sering kan. tuh aku tengok kawan kita tuh pasang lagu sedih kan. Dengan dengan isinya. Kadang-kadang live nyanyi lagu sedih kan. Sering tuh tengah-tengah malam dia live streaming kan. Ya Cil, bocil tuh ya. Ada kawan-kawan kita kan. pasang status di Facebook. Bukan di Facebook, di Snap WA. Jadi kayak potongan lagu sedih gitu. Itu apa tuh maksudnya coba? Lampunya dimatiin. Untuk apa tuh maksudnya? Kode. Sebenarnya ada beberapa orang, enggak, aku menerjemahkan si yang abang cerita tadi. Jadi iya. jadi
kayak ngeluapin perasaannya tapi nggak berani langsung gitu. Jadi ya perantara kayak bahwasanya perasaan ini global loh kayak gitu, kayak ngasih hal yang global padahal ada tujuannya kayak gitu. Kayak di antara doa-doa aku selipkan namamu kayak gitu lah pokoknya. Tapi kan anak sekarang mulai nggak pede loh. Berarti kan pede zaman dulu ya Tra ya. Kalau kita zaman dulu nggak seneng kita langsung tulis kirim, nggak seneng kita minta putus. Kalau anak sekarang kan main kayak lagu orang, suara orang, video orang, menggambarkan perasaan dia. Kan nggak percaya diri lagi lah. Nggak mental apa tuh? Masuk berani lah bang. Berani di mana? Dia berani. Kalau misalnya ada yang bilang anak nih konyol kali tingkahnya. Tapi dia termasuk berani untuk berbuat konyol. Masuk yang berani lah bang. Dari mana? Daripada ada dia nggak berani ngapa-ngapain. Dengan ngambil potongan lagu orang. Iya kan berarti kan dia menggambarkan perasaan dia. Berani mengambil potongan lagu orang untuk mengungkapkan perasaan. Hal yang sulit loh. Sulit kali untuk memotong. Dia buang-buang waktu untuk cari lagu yang itu lagi dikatain lo, lagi dikatain dia lo. Dia sering lo bocil dulu tuh pasang snap sedih lagi olah lagu. Iya. Bahkan itu usahanya dia gitu. Makanya penasaran. Bang, lagu apa yang cocok? Lagu apa yang gini? Yang pantas kalimatnya bang untuk dia bang. Kalimatnya semuanya itu juga hal yang dipikirkan gitu. Nah, sama yang dia tadi ini orang yang kita maksud tadi gitu. Jadi seperti itu kurang lebih. Siapa orang Acil? Berarti kan ada nggak di antara kita yang bucin berarti kira-kira? Bucin. Definisi bucin tuh seperti apa sih? Bucin itu apa sih sebenarnya? Bucin tuh yang misalnya dia nampak cewek dia sujud, enggak? Enggak kayak gitu. Dia kan kalau bucin tuh kan ini kayak sejenis orang yang memang betul-betul menghibahkan dirinya untuk pasangan dia. Dia hibahin diri. Apapun ketika masuk SMS, masuk WA, boom, meledak langsung. Pengorbanan level tinggi tuh. Kembali kayak Terus ya udah. Kembali yang aku bilang tadi, berarti dia tuh belum mengenal diri dia, belum menghargai diri dia, belum mencintai diri dia. Tapi kan kita harus ada di fase itu juga. Iya. Cara nggak langsung, aku pernah juga lo bucin. Seperti apa waktu itu? Pulau 3 aja lo sama Langsa. Bolak-balik seminggu 4 kali. Berapa tuh kos minyak tuh ya? Pengorbanan lebih banyak ya. Resikonya juga banyak kan? Antar jemput, kan termasuk bucin juga. Makanya kita lihat dulu definisi bucin sebenarnya itu seperti apa. Yang jemput lagi duduk sama temen, ntar balik ya. Dia bilang bucin lo. Padahal memang benar-benar berjuang. Yang dikatakan orang bucin itu seperti apa wujud bucin itu? Apakah dia memang sepenuh hidupnya tuh kayak abang bilang tadi dihibahkan ke dia, apapun yang aku lakukan semuanya untuk dia. Ya, bisa jadi kita kan nggak tahu tujuan si orang itu untuk apa. Bucin artinya budak cinta. Diperbudakan seperti apa sih dia oleh cinta? Ya seperti tadi, ya kita ya kalau dia yang perintah, dia yang bilang kita action. Kita langsung gerak. Biasanya kita bangun tidur jam 8 karena dia bilang suruh jemput jam 7 pagi, nggak tidur malam lagi, begadang lagi demi jam 7 itu kita on time. Mindset sih sebenarnya. Baliknya lagi ke pola pikir kita. Kenapa kita bisa kayak gitu? Karena pada saat itu di masa yang memang masa dimana kita masih kan kita punya masa dimana masa puber. Kita bilang pada masa itu kita merasa bosannya nih. Memang harus dia nih, kita beranggapan nikah pasti nikah sama dia nih, tau-taunya enggak gitu. Saat itu kita sama sekali enggak mengedepankan logika kita pakai perasaan aja. Aku nih nggak enak kali lah kalau misalnya udah nggak sama dia lagi, aku nggak tahu harus hidup kayak mana segala macam. Kan banyak tuh orang yang mau bunuh diri dari permasalahan cinta ini tadi. Kenapa? Karena dia nggak mengedepankan logikanya gitu. Tapi juga terlalu mengedepankan logika juga nggak bagus. Dia sampai nggak punya perasaan gitu. Ada orang seperti itu. Ada karena mengedepankan logika dia sampai nggak punya perasaan gitu. Jadi dalam hidupnya dia apa yang dia lakuin dia ngerasa itu make sense, ya udah dibuat aja gitu. Nggak perlu mikir nggak enak sama orang, nggak perlu mikir nanti orang bakal sakit perasaannya, nggak mikir itu lagi. Ada juga yang seperti itu. Karena logikanya lebih dikedepankan daripada perasaannya. Makanya di buku yang aku baca itu buku apa itu? Ada buku tentang filosofi cinta itu. Jadi iya. Sistem kerja hati sama sistem kerja logika itu harus berjalan beriringan, nggak boleh ada yang duluan. Ya. Cak jelasin lu, apa itu maksudnya? Kalau maksudnya itu agak rumit memang. Nah, kalau maksudnya itu ya kita
ngasih kadar yang sama, kayak cintanya perasaan tuh 50, logikanya juga 50. Kalau misalnya mau 60 22 gitu. Balance. Harus balance semuanya. Harus balance semua gitu. Logika sama perasaan itu diskusi, konsultasi, aksi. Itulah yang sering berantem sama pemikiran kita yang mengakibatkan kita susah tidur. Dia berantem tuh, hati sama logika sedang berantem. Pernah nangis kalian tuh untuk pasangan kalian waktu itu? Dari Bang Tra. Dari Bang Tra. Tra dulu kayak mana? Karena pernah nggak berair mata? Karena kan ada orang bilang nih bahwasanya siapapun itu sekuat apapun dia, badannya besar, kuat, ular pun mampu dipijak mati, dia bisa meneteskan air mata oleh seorang wanita. Bisa. Karena ular. Bukan. Ini. Ya, percaya itu. Pernah jatuh air mata? Bantra. Pernah. Tra. Masa Pandemi. SMP. Waktu kecil-kecil. Nangis masa pandemi. Kecil-kecil pernah. Nggak diterima nangis. Habis itu udah masuk sekolah SMA diputusin nangis. Udah tua, udah berjenggot pun sempat nangis gara-gara cinta. Memang itu lebih menyakitkan. Kalau Bocil sendiri kan kita lihat kan riang kali hidupnya nih. Tra juga riang kali pernah menangis. Cil, kayak apa Cil? Kau pernah nggak jatuh air mata kali? Kisah nyata jadinya. Ya emang kisah nyata lah kita bagikan. Aku lagi nyari remnya. Nggak berani bilang nggak. Nggak ada cerita. Pernah sih nangis berdua. Hah? Di kereta ya sama, ceweknya nangis, aku nangis juga. Oh sama-sama nangis? Dan kayak ngobrol, kita udah nggak bisa sama lagi gitu-gitu. Pernah. Di rumah Pemunjuk pun, di rumah kawan dari Pemunjuk pun pernah nangis dia. Sholat siap, Assalamualaikum warahmatullahi, nangis lagi. Pernah. Apa yang ditangisi waktu itu? Kayak gini, kayak mana bilang ya? Kayak aku percaya kata-kata saudara kita PNS DC Singkil ya. Ya. Pawang buaya ada podcast ini juga lah. Ada. Jadi cinta tuh datang nggak pernah ketok pintu, tiba-tiba dari ruang tamu gitu. Itu betul. Dan aku nggak pernah tahu bahwasanya dia tuh bakal jadi cintaku, dan gitu juga aku juga nggak pernah tahu tiba-tiba dia bisa ninggalin aku tanpa sebab ya itu. Kejam kali tuh. Tapi ketika aku melakukan hal yang sama, aku yang dijadikan sebagai pelaku. Ngerti? Aku ninggalin balik terus aku yang jadi pelaku. Oh artinya dengan orang yang sama? Orang yang sama. Kasusnya satu kasus. Gitu. Aku dulu pernah juga seperti itu. Jadi dulu aku pernah suka sama cewek. Jadi aku kejar dia nggak mau. Akhirnya dia terima aku juga karena waktu itu popularity memang ya. Popularity di tempat aku itu. Aku punya posisi lah. Dan akhirnya rupanya aku tahu kalau dia itu tiba-tiba ninggalin aku. Sama halnya. Nah besoknya tiba-tiba aku yang jadi pelaku. Aku yang dapetin dia, kita jadian, aku ninggalin dia. Jadi jadinya pelaku jadinya. Kok terbalik gitu. Itu pernah aku rasain juga. Dan itu betul-betul sangat menyakitkan sebenarnya. Nah yang paling bangsatnya adalah ketika dia nggak mau sama kita, tapi dia mau sama orang lain yang lebih jelek dari kita. Kenapa? Ini dia orang yang berbeda. Ditembak, katanya nggak mau pacaran. Kok mau orang lain boleh? Sama aku kok udah mulai nggak boleh nih ceritanya. Tapi pernah ada pengalaman. Cil, gini loh Cil. Aku pernah loh. Jadi kan waktu aku masih aktif stand up, aku pernah nembak cewek, dia nggak mau sama aku, tapi mau lebih jelek daripada aku, dia ngedak seperti aku malahan. Waktu itu. Maksudnya katakan yang jelas, misalnya aku nggak dikasih pacaran sama hewan. Baru aku nggak bisa masuk. Ini nggak ada sebab. Alasannya tau nggak setelah aku tahu? Gara-gara aku banyak kali ketawain orang. Aku seorang stand up, aku orang komedian dia anggap, sehingga dia malu punya pacar seperti aku. Karena aku seorang talent. Itu anehnya seperti itu. Dia malu. Katanya aku pelawak. Dasar di mana aku jadi pelawak coba? Nah mungkin yang seperti itu kejadian di kita, mungkin jenis-jenis pelaku pelawak dulu tuh yang main stand up tuh di Langsa khususnya. Kalau aku itu udah nggak aku ditolak, betul. Itu swear aku akhirnya dapat jawaban. Dia bilang kalau dia nggak siap untuk jadi
pacar seorang stand up komedian. Stand up komedian itu karena dianggap ya jadi bahan tertawaan. Dia nggak siap lihat pasangan dia jadi bahan Mungkin tertawaan. maksud dia nggak siap dengan stand up komedian yang nggak lucu ya. Enggak, memang waktu itu memang dia nggak mau dengan komedian. Oh, abang posisi pernah tolak sama pacar karena stand up komedian? Iya. Aku pernah diputusin pacar gara-gara stand up komedian. Pernah juga. Karena bawa materi tentang dia. Iya, aku pernah tahu ceritanya. Jadi senasib kita berarti. Beda nasi kalau abang belum pernah merasakan maksudnya abang belum pacaran. Kalau pacaran pulang dari open mic balik dapat kabar besok saya jemput lagi bang. Tanpa sebab. Sebabnya itu tapi alasannya nggak dibilang kenapa. Ya kalau kita kan udah kayak gitu nih. Kalau bocil kayak mana, Cil? Aku pernah diragukan gara-gara stand up komedian. Aku dekat sama cewek, dia ragu sama aku. Nanti abang stand up, yang nengok abang kan bukan cuma aku. Ya iya, ngapain aku stand up depan dia? Maksudnya dia ya ragu karena aku stand up. Nggak mungkin kayak gini. Mindset cewek-cewek itu aku, Bang Tra misalnya, orang-orang entertain tuh nggak mungkin ceweknya satu gitu. Mindset orang awam, mindset cewek-cewek juga nggak mungkin, pasti playboy, pasti bolak-balik nampil, nggak mungkin di satu kafe itu nggak ada satu orang cewek yang mau. Padahal kenyataannya gitu. Enggak juga, memang nggak ada. Sampai sekarang WA aku kosong, memang nggak ada ngechat. Ada grup rajut paling, grup pilkada, grup ini pemenangannya tim ses yang ada. Tapi bang, ada nih bagi aku sakit kali nih. Dia pacaran sama aku khusus seminggu mau Valentine. Biar begitu Valentine ada yang ngasih ucapan, ada yang kasih kado. Wow. Itu lebih kayak istilahnya dijadiin lahan gitu jadinya. Pernah, Tra? Pernah dan terasa gitu kok. Tiba-tiba. Setelah Valentine? Belum diputusin, dia nunggu Imlek. Setelah Valentine ya alasannya nggak romantis. Memang udah ketebak. Kok tiba-tiba dia ngecek. Dulu masih Facebook kan? Iya betul. Inbox dulu ya. Inbox kan. Dan katanya tiba-tiba kok selama ini merhatiin, nyaman, abang lucu. Iya. Tes nembak, mau mikir ke depan Valentine dia kode. Nggak lama lagi Valentine. Memang nggak kasih kado. Iya. Itu alasan dia untuk mutusin. Mak kejem kali ya. Oh, berarti memang cuman cari kado Merinding di Valentine gitu. Merinding. Kau bisa merinding kok. Ngeri tuh bang, Valentine nggak ngasih kado terus diputusin. Ya kau pernah kasih Mang? Aku nggak pernah kasih kado apa-apa. Memang aku susah ngasih kado ke orang gitu. Susah gitu, karena di mana-mana yang udah kita kasih kado pas ulang tahun enceng. Itu juga kejadian cari cowok. Aku juga korbannya. Mau ulang tahun. Iya. Dan aku pun pernah gitu juga. Ulang tahun di Facebook ubah-ubah. Iya. Biar dapat kado. Kita tengok sejauh mana dia kan. Iya. Dan aku jadi korban ujung-ujungnya. Dan akhirnya juga kita kan bisa kasih kesimpulan bahwasanya memang wanita itu lebih punya kekuatan lebih ya daripada kita laki. Kenapa gitu? Powernya lebih ngeri loh wanita. Siapa bilang? Ya gini, kalau menurut aku gini sih, perempuan dengan wanita tuh beda dua hal. Hah? Beda dua hal. Yang pertama, mereka itu kalau si laki secara logika dia cerdas, tapi secara perasaan dia tidak cerdas. Si laki. Nah, si perempuan secara logika dia tidak mampu, tapi secara perasaan dia menang banyak. Jackpot namanya. Jackpot dia. Scatter apa namanya itu bahasa tuh. Jadi dia mampu mengendalikan itu dengan perasaan. Sedangkan laki-laki perasaannya itu nggak cerdas, tapi logikanya yang lebih cepat. Itu mau aku jelasin kayak anak filosofinya. Kayak mana tuh? Karena perempuan itu terlahir dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Jadi bagaimana kreasi yang laki untuk membentuk tulang itu tadi sehingga sempurna. Betul. Benar. Filosofinya kuat tuh. Tapi pada dasarnya kan kalau kita lihat, memang aku berpikir begini. Nah, cerita tentang pacaran tadi lebih ke banyak hal-hal, banyak riak-riak di dalamnya, naik turun dalam sebuah hubungan. Aku pikir itu biasa. Akhirnya kita masuk ke fase pendewasaan dan kita bisa lebih dewasa, sehingga ya kalau saya sendiri menemukan sosok hati dan akhirnya saya nikahi dan dia menerima nikahannya saya.
Dia juga Bung Putra juga begitu. Nah, Bocil endingnya seperti apa nih kira-kira? Apa nggak mau nikah nih ceritanya? Mau kejar karir terus? Ini sekalian promosi. Kalau aku tahun ini, cuman kayak akhir-akhir tahun atau awal tahun nanti lah, tahun depan, awal tahun atau akhir tahun ini. Berarti nggak mau lihat fase pacaran dulu, langsung komitmen Enggak, gitu? akhir tahun apa? Nyarinya apa? Enggak, langsung nikah. Gitu. Oh. Kalau kandidat nanti tunggu pemilihan. Enggak. Gitu. Kita buat ini ya, sayembara. Buat sayembara. Jadi berarti endingnya kita ini ku tengok kan dari fase pacaran itu memang pembentukan karakter memang. Jadi memang naik turun dari pasangan itu waktu kita pacaran itu memang proses. Jadi ketika kita sudah melewati fase pacaran, naik jatuh bangun itu menjadikan kita menjadi sosok yang lebih baik, menjadi seorang imam. Jalurnya yang tidak tepat. Maksudnya nggak semua yang pacaran itu bisa belajar. Kalau yang hubungan pacarannya ya baik-baik aja. Iya. Dari mana dia mau belajar hubungannya baik-baik aja? Dia nggak dapat titik terendah di pacarannya, gitu. Yang dimana dia nggak bisa diterima, bisa diterima sama cewek itu nggak bisa diterima di lingkungannya, nggak bisa diterima dari segi apanya di tempat kerjaannya, nggak bisa diterima di lingkungan keluarganya kan banyak. Kalau dia nggak nemukan titik terendah di pacaran itu dan pacarannya baik-baik aja, belum tentu dia bisa belajar. Ya memang betul sih sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang kita kalau mau nilai seseorang pasti bisa belajar lah. Pasti bisa belajar. Nggak mungkin nggak bisa belajar. Contohnya kalau misalkan aku putus dengan si A gara-gara aku pakai sandal jepit. Besok aku mau harus ada sepatu. Kan gitu dia, nggak mau mengulang-ulang lah. Ada orang yang belajar dari perandaian dan ada orang yang belajar di hubungannya langsung gitu. Di kejadiannya langsung. Yang berandai itu kayak mana? Kayak misalnya, oh nih misalnya aku tembak dia nih pasti nggak diterima. Segala macam kan dia kalau nggak terima berarti caranya jangan tembak lu, jadiin aja dia kawan lu. Itu kan yang andai. Tapi bagaimana yang lebih efektifnya? Ya dia secara langsung dia akan ngelakuin, dia tembak dan dia udah punya cara yang lebih dia pikirkan. Tapi Dia akan berusaha nggak dengan cara andai tadi. Nah jadi kawan dulu, aku udah senang segala macam. itu bahaya loh main andai-andai itu. Iya. Makanya Ada yang tapi jadi banyak abang laki angkat yang kita model kayak tiba-tiba. gitu bang, banyak laki yang modelnya seperti itu. Makanya kan ada dulu di 2019 caption laki no drama, karena laki ketika drama lebih ngeri daripada cewek. Dia sanggup buat skenario, abang ginjal abang udah hilang 1 deh, udah kasih ke orang, mungkin hidup abang nggak lama lagi biar diterima cewek. Tapi kita kan memang harus bangun drama kan untuk mendapatkan empati cewek. Nggak kita sih abang. Enggak, kita apa ada loh. Kau ada drama nggak kau buat? Kecil. Drama kecil kita buat Drama kan? kecil kan takut goyang-goyang. Ya kan tuh pancing-pancing loh, biar ada reaksi loh. Terus Ya kan pancing-pancing. Kita kan drama itu kan kita buat untuk mendapatkan reaksi, ya kan? beda dong drama dan strategi. Ya. Kalau aku lebih Loh, kalau kita berpikir hari ini, kalau bagaimana kayak mana ya? Kayak cewek tuh pernah bilang sama aku tuh lebih suka abang yang natural gitu. Kadang kan kita harus ada yang kita bentuk, kayak misalnya ketika jumpa dia kita harus bersikap seperti ini seperti itu. Dan masalahnya aku orang yang nggak bisa gitu. Ya kayak gini aku ya udah aku bawa ke kehidupan sehari-hari aku kayak gini gitu. Nggak kau ubah sedikit pun, nggak bisa lah. Sedikit pun aku nggak akan Harus bisa diubah gini, lah. kalau misalnya aku pribadi dari segi apapun yang orang pikirkan, aku tetap kayak gini gitu. Sulit ketika aku merubah, dan kalau aku ngerubah, aku bakal ngerubah semuanya. Model tipikal aku yang nggak bisa ngerubah satu hal atau 2 hal gitu. Aku harus merubah semuanya karena model aku belajar tuh dari akar. Gitu. Dan ketika aku berubah untuk serius, aku pasti kehilangan humor aku gitu. Ya kalau aku sih memang harus berubah. Tapi tergantung cara personal masing-masing. Misalkan kita memang kadang-kadang wanita tuh butuh loh pujaan hati yang mampu memberikan fashion. Ya nampak lah dia bisa banggain lah sama orang-orang terdekat dia kan gitu kan. Nah pada dasarnya kan kesimpulan pacaran itu kita bisa ambil bahwasanya dalam pacaran pasti terdapat banyak hitam kelam putih dalam perjalanan. Hitam kelam putih. Hitam kelam putih. Dan abu-abunya kan gitu. Itu kok dibaca cepet-cepet bisa jadi mantra. Hitam kelam putih. Bisa jadi mantra. Jadi untuk bicara masalah pacaran, aku rasa memang semua orang harus mengalami luka dulu. Supaya tahu besok menjaga diri untuk nggak
Kalau orang pacaran harus luka dulu, mungkin hati aku udah jadi kudis, luka semua. Kudis jorok. Iya juga ada borok ya kan. Iya, maksudnya kan dengan luka itu kan kita belajar untuk nggak luka lagi lo besok lo. Iya. Siapa tahu kita dilukai sampai meninggal. Kapan mau belajar? Nggak habis-habisan nih masa pacaran. Intinya gini Cil. Ya udah, berarti aku ya udah coba dari kau sendiri kemana? Dari Tra mungkin. Menurut kalian pacaran yang sebenarnya mengandung unsur positif itu apa? Kalau aku pacaran sama orang itu aku nih bicara kenapa aku bisa pacaran sama orang. Dulu aku berawal tuh karena cinta. Pacaran karena cinta. Cinta. Tapi yang sekarang ini aku sama dia tuh nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa sayang sama istri aku. Tapi yakin. Gitu aja. Yakin. Berarti dari pacaran menghasilkan keyakinan untuk seseorang. Yakin, maksudnya kita kalau misalnya cinta itu di mana letaknya? Kan nggak ada. Kalau pribadi aku pacaran itu aku mulai dari yakin aja. Yakin bisa buat dia cinta sama aku, yakin aku bisa Bahagiin dia. buat dia cinta sama aku, yakinkan diri sendiri untuk bisa cinta sama dia. Intinya dari yakin aja. Berawal dari kesalahan yang dilewati. Ya kalau kecil. Kok aku tentang apa nih tadi pacaran? Kalau pacaran menurut aku sih sebenarnya nggak ada sih. Karena pacaran tuh Banyak kudisnya udah di wadah. nggak butuh definisi gitu. Pacaran tuh hanya persatuan persepsi, persatuan tujuan. Itu aja sih. Seperti komunitas dia, punya visi dan punya misi yang visi dan sama. misi yang sama, bergerak aktif, yang sampai ke tujuan. Buat event sekali. Menghasilkan. Iya. Nah gitu. Dan terus satu hal lagi, tanggung jawab sih. Dimanapun tempat kita, tanggung jawab gitu. Mau dia sebagai cewek atau aku sebagai cowoknya, yang dipegang tuh memang tanggung jawab gitu. Tanggung jawab istri ya di rumah. Lain lagi ceritanya. Gitulah kurang lebih. Kalau aku lebih kepada persatuan persepsi. Persatuan persepsi. Persatuan tujuan. Terima kasih buat waktu kalian udah berbagi tentang pacaran itu seperti apa. Iya. Ada kudisnya, ada lukanya dan ada senangnya. Mungkin kita bisa bincang-bincang di lain edisi dengan konsep yang berbeda ya. Dan tentunya jangan bosan-bosan tuh pakai baju hitam lagi besok nanti berdua kalian. Sekian, terima kasih.